Hello guys, welcome to my channel. Ini adalah video saya yang kedua di YouTube. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keunggulan dan kekurangan investasi pada saham dan deposito. Dan seperti video saya yang sebelumnya, saya akan memberikan tips dan trik untuk memilih saham dengan bunga dividen yang setara atau bahkan lebih dari bunga deposito sekarang. Beserta satu contoh saham favorit saya. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya yang pertama, yang membahas bagaimana untung besar dalam investasi saham pada masa krisis karena pandemi COVID-19. Bisa cek di link yang ada di deskripsi. Oke, pertama-tama, apa saja sih perbedaan investasi saham dan deposito? Teman-teman bisa lihat di tabel ada 5 poin yang bisa kita amati. Kalau dilihat dari bunganya, besar dividen saham itu tidak pasti karena bergantung pada kinerja operasional dan kebijakan perusahaan pada tahun tersebut. Sedangkan deposito memiliki besaran bunga yang pasti untuk jangka waktu tertentu, tetapi cenderung kecil dan dipengaruhi oleh suku bunga dari Bank Indonesia. Dari segi resiko investasi, saham berupa kepemilikan perusahaan, tetapi kinerja investasi tidak ada jaminannya dan berbeda dengan deposito yang modal investasinya dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan hingga maksimal 2 miliar. Untuk modal pokok, saham memiliki peluang untuk mendapatkan profit dari kenaikan harga atau capital gain dan rugi karena penurunan harga atau capital loss. Sedangkan deposito modal pokoknya selalu tetap. Dari sisi pajak, dividen saham dikenai pajak sebesar 10%, sedangkan bunga deposito dikenakan pajak sebesar 20%. Jadi bedanya cukup banyak ya guys. Oke, yang kelima adalah likuiditas. Jadi mudah tidaknya kita menguangkan kembali investasi kita. Kalau saham tergantung popularitas setiap sahamnya. Contohnya, kalau saham blue chip seperti BBCA, banyak investor yang mentransaksikan saham ini di pasar sehingga saham ini liquid dan harga cenderung stabil. Berbeda cerita dengan saham second liner dan third liner ya. Sedangkan deposito jika cair sebelum jatuh tempo kena penalti sekitar 1% dan ada yang bunganya hangus. Itu tadi adalah 5 perbedaan yang bisa kita pertimbangkan ketika berinvestasi pada saham atau deposito. Menurut saya, dalam jangka panjang, investasi pada saham jauh lebih safe dan menguntungkan asalkan kita benar-benar mempelajari saham perusahaan tersebut. Dividen dari saham memang besarannya tidak pasti, tetapi dalam jangka panjang, jika kinerja perusahaan dan misal dalam waktu 10 tahun pendapatan perusahaan tersebut meningkat hingga 2 kali lipat, maka kemungkinan dividen yield yang kita terima juga akan terus meningkat dan ada potensi kenaikan capital gain dari kenaikan harga saham. Beda dengan deposito yang besaran bunganya sudah fix, tetapi dalam jangka panjang suku bunga BI akan terus turun. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah stimulus ekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara maju, contohnya Amerika Serikat yang suku bunganya hampir menyentuh 0%. Otomatis dalam jangka panjang suku bunga dan bunga deposito akan terus semakin kecil. Kesimpulannya, kita dapat melakukan diversifikasi. Misal, saham 70% dan deposito 30% dari total modal kita. Meskipun bunga deposito tidak besar dan hanya sedikit di atas inflasi, tapi deposito ini berguna untuk likuiditas. Jadi ketika kita membutuhkan cash, kita memiliki dana deposito yang dapat dicairkan segera tanpa perlu mengalami penurunan nilai pokok yang besar. Teman-teman pasti penasaran bagaimana mencari saham bagus yang rajin membagi dividen yang besarnya di atas bunga deposito. Jadi saya di awal video, saya akan memberikan strateginya. Strategi ini saya namai strategi income investing. Jadi strategi income investing cocok untuk investasi dalam jangka panjang dengan horizon waktu 5 tahun, bahkan bisa untuk hold selama mungkin. Ada 3 poin penting untuk kita mencari saham dengan strategi income investing. Yang pertama adalah konsisten membagikan dividen setiap tahun selama minimal 15 tahun ke belakang. Teman-teman bisa lihat histori pembagian dividen sebuah saham di website resmi IDX atau biasanya saya di www.pasardana.id. Di sini teman-teman bisa cek seluruh histori pembagian dividen sebuah saham beserta dengan jumlah besar dividennya per lembar. Untuk mengestimasi kira-kira besaran dividen yang akan kita terima tahun berikutnya, yang bisa teman-teman lakukan adalah mencari rata-rata pembagian dividen sebuah saham selama 7 tahun ke belakang dari laporan keuangan terbaru. Dengan cara ini, teman-teman bisa mengurangi resiko karena pembagian dividen yang melonjak hanya pada tahun-tahun tertentu. Poin yang kedua adalah pendapatan dan laba meningkat secara konsisten selama 10 tahun ke belakang. Dividen adalah pembagian hasil laba kinerja perusahaan. Jadi jika pendapatan dan laba meningkat, maka dividen kita sebagai investor juga akan terus bertambah. Poin yang ketiga adalah harga beli saham. Harga beli saham
saham sangat menentukan besar dividen yield yang akan kita terima. Misalkan ada sebuah saham yang harga beli sahamnya adalah Rp1.000 per lembar, sedangkan dividennya per lembar adalah Rp100, maka dividen yield sama dengan 10%. Misalkan terjadi penurunan harga menjadi Rp800 per lembar sahamnya, sedangkan dividen tetap yaitu Rp100 per lembar, maka dividen yield yang kita terima akan meningkat sebesar menjadi 12,5%. Jadi teman-teman, carilah saham yang memenuhi kriteria poin 1 dan kedua, kemudian belilah saham tersebut pada harga diskon atau nilai wajarnya. Oke, kita berada di akhir sesi video dan saya akan memberikan satu contoh saham yang memiliki kinerja dan histori pembagian dividen yang bagus. Saham tersebut adalah PT HM Sampoerna dengan kode saham HMSP. HMSP merupakan market leader di industri rokok Indonesia, terutama rokok kretek dengan brand yang dikenal baik oleh masyarakat, yaitu Sampoerna, Marlboro, Cisamso, dan masih banyak lainnya. HMSP berhasil melakukan IPO atau melantai di Bursa Efek pada tahun 1990. Saham ini selalu rutin membagikan dividen selama 15 tahun ke belakang. Average atau rata-rata besar dividen yang dibagikan 7 tahun terakhir yaitu adalah Rp117,2 per lembar sahamnya. Pendapatan dan laba saham ini juga terus meningkat selama 10 tahun terakhir hingga mencapai 2,5 kali lipat. Dengan patokan harga pada 1 Mei 2020 yaitu Rp1.595 per lembar sahamnya, maka besar dividen yield yang bisa kita perkirakan adalah sebesar 6,5%. Besar dividen tersebut sedikit lebih tinggi dari bunga deposito sekarang, tetapi memiliki potensi kenaikan pendapatan perusahaan dan dividen investor di masa depan. Oke, sekian pembahasan video kita kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Video ini bukan merupakan rekomendasi saham dan teman-teman tetap harus melakukan analisa lebih lanjut dalam berinvestasi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe supaya dapat notifikasi video saya yang berikutnya. Thank you.